Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-431, dengan judul Kebenaran yang Mengerikan. Langsung ke dalam alurnya. Apakah itu benar-benar menakutkan? Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua terguncang. Apa sebenarnya alasannya? Umat manusia semuanya ketakutan dan ingin segera melarikan diri. Kalian semua seharusnya sudah menebak. Itu secara tepat terkait dengan malapetaka besar, dan semuanya akan tersapu. Ini jauh lebih menakutkan dari yang bisa kita bayangkan, kata Yunsi. Kemerahan berangsur-angsur memudar dari wajahnya. Tidak bisakah kita melarikan diri keluar wilayah ini? Bukankah semua sekte dan ahli tertinggi Archaic Divine Mountains menerobos tembok wilayah besar ini dan pergi? Kata Huo Linger. Dia tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dalam 1,5 tahun terakhir, semua klan mengambil tindakan, bahkan dengan level yang lebih tinggi dari negara api bergerak secara rahasia untuk waktu yang lama. Ini, si Hao tercengang. Dia baru tahu tentang ini sekarang. Dia berpikir bahwa para ahli tertinggi telah menyegel gunung mereka dan bersembunyi. Ia tidak pernah menyangka bahwa sebagian besar dari mereka langsung melintasi tembok wilayah. Jelas betapa seriusnya situasi ini. Benar, 80% ahli tertinggi semuanya telah meninggalkan wilayah gurun. Ini adalah pertama kalinya negeri yang luas ini menjadi begitu kosong. Saya yakin mereka yang tersisa juga ingin segera melarikan diri. Yunsi menghela nafas. Penampilan cantiknya penuh dengan kekhawatiran. Apa sebenarnya yang tercatat dalam buku tulang gunung surgawi ilahi? Singa berkepala 9 bertanya. Dia sangat ingin tahu. Tidak ada gunanya mencoba melarikan diri dari wilayah ini. Semakin kuat Anda, semakin berbahaya jadinya. Mereka pada akhirnya akan menghilang, tidak akan pernah muncul kembali, kata Yunsi. Apa? Semua orang mulai mengoceh dan mengoceh ketakutan. Persisnya kekuatan macam apa ini, hingga memiliki dampak yang begitu menakutkan. Para ahli tertinggi dan yang lainnya harus menghadapi bencana besar ini. Kenyataannya, orang-orang di luar daerah ini optimis sekarang, tapi ketika kiamat tiba, mereka akan sama seperti kita. Malapetaka besar masih akan melanda seluruh penjuru dunia ini seperti kesengsaraan surgawi. Satu-satunya perbedaan adalah apakah itu datang cepat atau lambat. Ekspresi Yunsi menjadi serius. Apa kamu yakin semua itu benar? Ekspresi Huo Linger menjadi serius. Wajahnya yang seperti giok menjadi penuh kekhawatiran. Jika memang seperti ini, maka ayahnya mungkin tidak akan bisa lolos dari bencana ini juga. Benar-benar seperti itu. Itu tak terhindarkan. Setelah menemukan formasi kuno itu, anggota klan saya menjadi sangat khawatir dan ingin segera pergi. Huo Linger memandang si Hao dengan ekspresi yang sangat mendesak. Mengapa aku merasa kamu hanya menggunakan kata-kata menakutkan ini untuk membuatku takut? Si Hao ragu. Ini adalah reinkarnasi lengkap, kata Yunsi lembut, seolah-olah dia sedang berbicara dalam tidurnya. Seolah-olah dia telah tenggelam ke dalam mimpi buruk yang tak terhindarkan. Reinkarnasi apa? Orang-orang di sini semua merasakan hawa dingin merambat di tulang mereka. Mereka semua menjadi khawatir. Ini bukan pertama kalinya hal seperti ini terjadi. Selama era kuno dan kuno, ada kesengsaraan besar juga. Pada akhirnya, dewa menjadi seperti petak-petak rumput layu. Mereka mati satu demi satu, menghilang satu demi satu, lanjut Peri Yunsi. Apa? Semua orang menjadi terguncang, dan jantung mereka mulai berdebar tanpa henti. Mereka merasakan tekanan yang sangat besar. Gangguan besar yang akan dimulai sebenarnya berkali-kali lebih mengerikan dari yang mereka kira. Bagian yang paling menakutkan adalah begitu kesengsaraan besar berakhir, semua pengetahuan tentang itu akan terhapus. Klan besar tidak
akan tahu apa-apa tentang itu, dan orang-orang mereka akan dibiarkan linglung. Petik 2. Tidak banyak hal yang lebih menakutkan dari ini. Jika kesengsaraan besar akan terjadi, maka biarlah. Tetapi jika kebenaran tentang asal-usulnya juga akan terhapus, maka tidak mungkin untuk menyampaikan informasi apapun. Ini benar-benar acara yang menakutkan. Setelah mendengar apa yang dia katakan, pikiran pertama yang muncul di kepala mereka adalah, tidak mungkin. Bagaimana mungkin sesuatu yang begitu absurd bisa terjadi? Setelah kesengsaraan besar berlalu, semua informasi tentang kebenaran akan lenyap. Ini tidak mungkin. Namun, wajah Yun Si masih serius, dan dia menyatakan bahwa semuanya benar. Dia mengatakan kepada mereka bahwa semuanya akan menjadi tidak ada. Saya dapat berjanji kepada Anda bahwa setelah kesengsaraan besar berlalu, 90% ahli tertinggi akan lenyap, tidak akan pernah terlihat lagi. Mereka tidak akan mati, dan malah langsung menghilang dari muka bumi. Kata Yun Si, sebenarnya kekuatan macam apa ini? Dari dulu sampai sekarang, kebenaran telah dilenyapkan. Inilah yang paling menakutkan tentang itu. Beberapa warisan kuno menyadari bahwa kesengsaraan besar akan datang dan dapat memprediksi kedatangannya. Namun, mereka tidak tahu bagaimana menghindarinya, apalagi asal-aslinya. Ada yang pernah bilang daerah gurun itu seperti kandang. Ada sesuatu di sini yang memungkinkan seseorang menjadi dewa sejati, dan ketika saatnya tiba, berbagai sekte di luar wilayah ini semuanya akan terlibat. Hanya setengah dari pernyataan ini yang benar, kata Yun Si. Pada kenyataannya, itu semua adalah ide. Yang benar adalah mereka yang berada di luar wilayah ini akan terpengaruh, terlepas dari apakah mereka ahli tertinggi atau makhluk dengan peringkat yang lebih tinggi. Sangat sulit bagi mereka untuk lepas dari kesengsaraan ini. Satu-satunya perbedaan adalah apakah kesengsaraan mereka datang lebih awal atau lebih lambat. Sebaliknya, mereka yang berada di bawah ahli tertinggi tidak akan menderita jenis kesengsaraan apapun. Jika mereka menghadapi kesulitan, itu hanya karena kekacauan dunia dan bukan intervensi dari energi tak berbentuk itu. Apa alasan di balik ini? Pasti ada alasan untuk spekulasi seperti itu. Si Hao mengerutkan kening. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya dengan getir, dia tidak bisa memahaminya. Mungkinkah benar-benar ada jenis kekuatan yang bisa menyembunyikan segalanya, membuatnya sedemikian rupa sehingga kebenaran tidak bisa diwariskan dari zaman kuno sampai sekarang? Huo Linger bertanya. Mereka percaya bahwa gunung surgawi ilahi hanya mengetahui sebagian dari seluruh kebenaran. Paling tidak, mereka tidak mengetahui akar penyebabnya dan tidak memahami jenis kekuatan apa yang sedang bekerja. Mungkin ada orang lain yang tahu tentang ini, karena ada segmen pendek yang tercatat di dalam gunung surgawi ilahi yang ditulis oleh sosok hebat dari luar dunia ini. Dulu, ada yang pernah berbicara tentang teori kedokteran. Dewa jatuh, sementara pembudidaya tingkat bawah tidak terpengaruh oleh bencana. Itu seperti obat spiritual di bidang pengobatan, yang matang dipetik, sedangkan yang mudah diawetkan. Semua orang tersentak saat mendengar ini. Perbandingan macam apa ini? Teori macam apa ini? Kata-kata ini membuat tubuh mereka menjadi dingin, dan hawa dingin menjalar dari kepala mereka sampai ke kaki mereka. Ini hanyalah salah satu teori, dan mungkin jauh dari kebenaran. Kata Yun Si. Hal-hal yang mereka pelajari hari ini meninggalkan beban berat di pikiran mereka. Setelah mendengar semua ini, semua orang menjadi sangat khawatir. Beberapa bencana besar telah terjadi, memungkinkan reinkarnasi terus-menerus. Dapatkah kebenaran benar-benar disembunyikan sepenuhnya seperti ini, dengan semua warisan dicegah untuk diturunkan? Si Hao masih merasa sulit untuk percaya. Mu Chihuo tertawa dan berkata, beberapa bulan lalu, berita kematian Lin Ming telah diteruskan ke 7 wilayah mendalam.
Salah satu musuh Lin Ming ingin menggunakan kesempatan ini untuk membalas dendam, dan memutuskan untuk membalas terhadap keluarga Lin dan juga memaksa seorang gadis kecil yang sangat dekat dengan Lin Ming ke jalan buntu. Orang-orang yang melakukan ini adalah fraksi Akasia 7 Lembah Mendalam. Inilah alasan mengapa Lin Ming membunuh jalannya ke dalam fraksi Acachia. Faktanya, semua orang yang dia bunuh adalah tetua dari fraksi Acachia, Master Xiantian. Petik 2. Dan terus, hehe, sepertinya Broter Yanzuo benar-benar tidak tahu. Saudara Yanzuo, pikirkanlah sebentar. Jika keluarga dan teman Lin Ming dipaksa berada di ambang kematian, mengapa mereka tidak meminta bantuan dari Divine Phoenix Island? Bagaimanapun, mereka tahu bahwa Lin Ming dan Mu Qianyu adalah teman. Namun, yang disayangkan adalah Mu Qianyu bersama dengan cucumu Mu Qingsu. Kemudian, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, cucu Anda memutuskan untuk membakar surat yang dikirim ke Mu Qianyu. Faktanya, dia membakar banyak surat, tidak memberikannya kepada Mu Qianyu. Setelah itu, ini hampir menyebabkan gadis yang memiliki hubungan intim dengan Lin Ming itu mati di medan perang. Petik 2. Saat Mu Chihuo perlahan berbicara, ekspresi Mu Yanzuo tidak berubah sama sekali. Mu Chihuo tidak akan berbohong tentang hal seperti ini, dan ada kemungkinan besar ini benar. Mu Chihuo menyadari kepribadian seperti apa yang dimiliki Mu Qingsu, dan kemungkinan dia akan melakukan hal seperti ini. Alis Mu Yanzuo terangkat. Dia membentak ke arah Penatua Agung, dan kemudian dengan dingin berkata, "Kamu punya seseorang yang memata-matai pengaturanku. Jika Penatua Agung ini tidak menyembunyikan beberapa mata-mata di dalam rakyatnya sendiri, maka dia tidak akan pernah tahu hal-hal sepele seperti itu." Haha, Broter Yanzuo seharusnya tidak berbicara terlalu kasar. Yang terbaik adalah menghabiskan waktu ini untuk memikirkan tentang bagaimana menghadapi kemarahan Lin Ming. Lin Ming ini adalah orang yang pasti akan membalas dendam pada setiap dendam yang dimilikinya. Kita hanya perlu melihat keadaan menyedihkan dari fraksi Acachia untuk mengetahuinya. Setelah Lin Ming kembali ke Divine Phoenix Island, dia pasti akan menyelidiki masalah ini dan mencoba melacak kembali petunjuk. Di masa lalu, cucumu mengira Lin Ming telah meninggal, jadi dia sangat santai dalam tindakannya dan tidak bersih dalam menghapus jejaknya. Jika Lin Ming menyelidiki masalah ini, tidak akan sulit untuk mencari tahu siapa itu. Dengan kemampuan Lin Ming saat ini, dia tidak akan bisa menyakiti Qingsu. Tetapi di masa depan, setelah Lin Ming mencapai alam inti berputar, apakah saudara Yanzuo masih dapat melindungi Qingsu? Pada saat itu, mungkin Qingsu. Saat Mu Chihuo berbicara, dia mulai menggelengkan kepalanya. Mu Yanzuo meringis. Mu Qingsu adalah karakter paling menonjol dari garis keturunannya. Jika tidak ada kecelakaan, dia akan menjadi sesepuh di masa depan dan mengambil alih posisinya. Posisi seorang penatua sangat penting. Jika sebuah faksi tidak memiliki penatua, mereka tidak akan memiliki kekuatan di eselon atas sekte tersebut. Hasilnya adalah mereka perlahan-lahan akan layu, dan akhirnya menghilang. Jika ini adalah konflik normal, Mu Yanzuo akan meminta maaf. Tetapi dalam hal ini, bahkan jika Mu Yanzuo yang telah melakukannya, Lin Ming masih mungkin tidak melupakannya. Ekspresi Mu Yanzuo berubah beberapa kali. Akhirnya, dia bertanya dengan transmisi suara esensi sejati, apakah Broter Chihuo punya rencana? Menurut pendapat Mu Yanzuo, dengan bakat dan kekuatan Lin Ming saat ini, selain dukungan Mu Fengxian, tidak mungkin menjadi ancaman bagi Lin Ming bahkan jika dia bergabung dengan Mu Chihuo. Saudara Yanzuo, tidak perlu khawatir. Selalu ada cara. Saudara Yanzuo, bagaimana kalau kita kembali ke Istana Jiwa Api dan kemudian perlahan-lahan membahas masalah ini? Petik 2. Mu Yanzuo mengangguk. Dia hanya tidak punya pilihan tersisa.
Di sebuah pulau yang berjarak 1000 mil dari Divine Phoenix Island, terumbu karang terjal dan ombaknya menghantam pantai. Sekelompok murid Divine Phoenix Island sedang melakukan patroli rutin. Tepat sebelum tengah hari, pemimpin Siantian dari regu ini tiba-tiba melihat nyala api yang terang di langit yang jauh. Penglihatannya luar biasa, jadi dia orang pertama yang melihat bahwa itu adalah burung vermilion. Dan juga vermilion bird yang sudah dewasa. Divine Phoenix Island hanya memiliki beberapa vermilion bird yang sudah dewasa. Mereka yang bisa mengendarai vermilion bird untuk bepergian kemungkinan besar adalah sesepuh. Murid itu segera menyalakan jimat transmisi suara. Di tengah pulau kecil, di sebuah bangunan kecil yang elegan, Mu Qianyu sedang menyiram bunga. Hari-hari terakhir ini, Mu Qianyu dalam suasana hati yang sangat baik. Ketika dia punya waktu luang, dia akan menanam bunga dan tanaman. Mu Qingsu berdiri di halaman, diam-diam melihat bunga penyiraman Mu Qianyu. Hari-hari ini, sikap Mu Qianyu terhadapnya jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi perubahan sikap yang tiba-tiba ini tidak membuat Mu Qingsu bahagia. Sejak Mu Qingsu mengetahui bahwa Lin Ming masih hidup, dia memiliki kulit yang sangat buruk. Bukan karena Lin Ming masih hidup, tetapi karena budidayanya telah mencapai alam hautian akhir. Seorang berusia 17 tahun dengan kultivasi alam hautian yang terlambat telah melampaui Mu Qianyu ketika dia berada di usia ini. Ini menyebabkan Mu Qingsu merasakan krisis yang mendalam. Jika kecepatan ini berlanjut, maka mungkin dalam beberapa tahun, kekuatan Lin Ming akan melebihi miliknya. Ketika saatnya tiba, dia tidak akan mendapat keuntungan sedikit pun. Beberapa tahun berikutnya adalah kesempatan terakhirnya. Mu Qingsu sudah meminta kakeknya untuk melakukan upaya terakhir. Meski peluangnya tidak besar, dia masih memiliki secercah harapan. Itu karena dia memiliki keuntungan besar atas Lin Ming, dan itu adalah nama belakangnya adalah Mu. Pada saat ini, nyala api tiba-tiba bersinar di depan Mu Qingsu. Beberapa orang datang ke sini dengan vermilion bird. Petik 2. Episode ke-432, dengan judul Saya akan memberikan kompensasi. Langsung ke dalam alurnya. Selama masa-masa perang yang kacau ini, mereka yang mengendarai vermilion bird untuk bepergian kemungkinan besar adalah sesepuh. Mungkinkah ada berita dari pihak kakek? Saat Mu Qingsu memikirkan hal ini, dia mengalami konflik. Dewan tetua di dalam Divine Phoenix Island sebagian besar terdiri dari orang-orang munafik tua yang konservatif. Itu belum tentu benar bahwa mereka akan membiarkan Lin Ming menjadi pemimpin kekuasaan di masa depan, jadi situasinya tidak putus asa baginya. Saat Mu Qingsu tersesat dalam pikirannya, dia mendengar teriakan burung phoenix bernada tinggi dari vermilion bird. Burung vermilion sangat cepat, hanya beberapa napas waktu setelah Mu Qingsu menerima jimat transmisi suara, itu sudah terbang di atas langit pulau itu. Mu Qianyu terkejut sesaat. Dia meletakkan pot bunga di tangannya dan melihat ke arah langit. Burung vermilion mendarat di tanah, memicu angin liar yang meniup tanaman hijau di sekitarnya. Ada seorang pria dan seorang wanita berdiri di atas vermilion bird. Pemuda itu adalah pemuda yang tampan. Saat dia tersenyum, matanya lembut, tapi itu berisi keinginan kuat yang tak bisa dijelaskan. Gadis yang berdiri di belakangnya sangat lembut, tapi sikapnya agak berhati-hati. Mereka adalah Lin Ming dan Qin Xingxuan. Lin Ming tidak langsung kembali ke Divine Phoenix Island. Sebagai gantinya, saat dia melintasi rangkaian transmisi Laut Selatan, dia bertanya kepada seorang murid yang ditempatkan di sana di mana Mu Qianyu berada dan datang untuk mencarinya terlebih dahulu. Lin Ming memiliki perasaan yang sangat hangat terhadap Mu Qianyu. Di satu sisi, dapat dikatakan bahwa Lin Ming bersedia berkontribusi ke Divine Phoenix Island terutama karena Mu Qianyu. Ketika Lin Ming pertama kali meninggalkan Divine Phoenix Mystic Realm,
Jika bukan karena dia dengan panik mencoba menyelamatkan Qin Xingxuan, dia akan mencari Mu Qianyu terlebih dahulu. Saat Mu Qingsu melihat Lin Ming muncul, senyum di wajahnya langsung membeku. Lin Ming, itu sebenarnya dia. Saat Mu Qingsu melihat wajah tersenyum Lin Ming, dia merasa seperti sedang makan lalat. Untuk saat ini, dia harus mempertimbangkan protokol. Dia hanya bisa menyembunyikan rasa jijik dan benci yang dia rasakan di dalam hatinya, dan tetap menunjukkan ekspresi yang cukup tenang. Lin Ming, Mu Qianyu menghembuskan napas ringan. Dia terlihat seperti biasanya, tetapi sulit untuk menyembunyikan kegembiraan yang terpancar di matanya. Kakak magang senior, Lin Ming melompat dari belakang Vermilion Bird. Qin Xingxuan juga mengikutinya, dengan hati-hati melompat dari Viresin dan kemudian dengan sopan berdiri di belakangnya. Dia masih agak kaku dan tidak yakin, dia sudah mendengar bahwa Lin Ming dan Mu Qianyu sangat dekat. Saat Qin Xingxuan turun, penglihatan Mu Qianyu juga jatuh padanya. Setelah beberapa saat, dia mulai melihat Qin Xingxuan sedikit menggeliat, seperti kucing di lantai yang panas. Pada saat ini, Mu Qianyu tersenyum tipis dan berkata, "Apakah ini Nona Qin? Saya baru saja mendengar tentang masalah Nona Qin. Karena keluarga Qin dalam kesulitan, itu juga merupakan pengawasan saya. Saya sangat senang bahwa Nona Qin selamat dan sehat." Petik 2. Yang mulia saintes terlalu baik. Qin Xingxuan dengan hormat membungkuk. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Mu Qianyu. Dia telah mendengar bahwa orang suci dari Pulau Phoenix Ilahi adalah seorang gadis peri ilahi dunia. Ketika Qin Xingxuan melihatnya hari ini, pasti ada sebagian kecil dari harga dirinya yang merasa rendah diri. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dalam hal status, kekuatan, atau apapun, dia tidak bisa dibandingkan dengan Mu Qianyu. Ini menyebabkan aura Qin Xingxuan melemah beberapa derajat. Ini, Lin Ming mengalihkan pandangannya ke Mu Qingsu. "Saya Mu Qingsu, saya sudah mendengar nama besar Bruder Lin yang masih magang. Saya senang bertemu dengan Anda." Mu Qingsu menangkupkan tinjunya, menjaga nada netral. "Jadi, kakak magang Brother Qingsu." Lin Ming dengan sopan menyambutnya sebagai balasan. Tapi saat ini, transmisi suara esensi sejati terdengar di telinga Lin Ming. "Hati-hati dengan Mu Qingsu. Karena beberapa alasan, dia mungkin memendam permusuhan terhadap Anda." Petik 2. Apakah saya telah melakukan sesuatu yang menyinggung perasaannya? Lin Ming bertanya, sedikit terkejut. Ini, Mu Qianyu tidak tahu harus berkata apa, jadi dia samar-samar berkata, "Hati-hati saja." "Mengerti." Lin Ming menandai ini. "Kakak Lin, magang junior, karena kamu sudah berada di alam mistik Phoenix suci untuk waktu yang lama, kamu pasti mendapat kesempatan beruntung yang besar kan?" Mu Qingsu dengan acuh tak acuh bertanya. Aku menemukan beberapa peluang keberuntungan, itu sebabnya aku terdampar begitu lama dan membuat semua orang khawatir." "Khawatir?" Mu Qingsu mencibir di dalam hatinya, "Yang aku khawatirkan adalah bagaimana kamu tidak mati." Saat Mu Qingsu memikirkan ini, dia berbalik. Dia takut jika dia terus menghadapi Lin Ming, dia tidak akan bisa terus menekan kebencian yang dia rasakan di dalam hatinya. Mu Qianyu mendengar kata-kata Lin Ming dan berkata, "Sudah 10 bulan penuh, ini benar-benar sudah lama sekali. Untungnya Anda masih berhasil keluar tepat waktu, jika tidak maka akan terjadi tragedi." Petik 2. Saat Mu Qianyu berbicara, matanya menoleh ke Qin Xingxuan. "Nona Qin, sebenarnya, jika keluarga Qin menemui masalah, Anda bisa mengirim surat kepada saya. Jika saya tahu bahwa semua ini sedang terjadi, saya akan segera datang untuk membantu dengan cara apapun yang saya bisa. Nona Qin, tidak perlu menjadi orang asing." Petik 2. Qin Xingxuan mengerutkan kening. Dia secara alami tahu tentang surat-surat yang dikirim Qin Zia ke Mu Qianyu.
Saat dia mendengarkan nada suara Mu Qianyu, dia tidak tahu harus mengambil apa. Melihat ekspresi tulus dan jujurnya, sepertinya dia tidak berbohong. Qin Xingxuan menggigit bibirnya dan tidak yakin apakah dia akan mengatakan sesuatu. Pada saat ini, Lin Ming berkata, "Nona Mu, ketika keluarga Qin dalam kesulitan besar, tetua saya menulis 2 surat kepada Nona Mu. Tapi sepertinya surat-surat ini menghilang entah kemana, dan tidak pernah ada respon." Mendengar kata-kata ini, alis Mu Qingsu melonjak. Dia merasa lemah di hati, tetapi dia terus mempertahankan ekspresinya yang tenang, dengan santai berdiri di samping. Mu Qianyu mengerutkan kening. "Anda telah menulis 2 surat dan mereka menghilang." "Iya, itu, mereka mungkin tersesat dalam kekacauan perang." Mu Qianyu berkata sambil berpikir, bahkan tidak melirik Mu Qingsu dari sudut matanya. Benarkah begitu? Lin Ming tidak benar-benar mempercayai asumsi Mu Qianyu. Yang benar adalah bahwa susunan transmisi yang meneruskan surat tidak terlalu terpengaruh oleh konflik perang. Bukan hanya itu, tapi 2 huruf yang hilang sama sekali sepertinya agak tidak bisa dibenarkan. Seharusnya seperti itu. Saat Mu Qianyu berbicara, dia juga mengirim Lin Ming transmisi suara esensi sejati. "Saya akan menyelidiki masalah ini. Saudara Lin yang masih magang tidak perlu khawatir. Saya akan memberikan laporan lengkap kepada saudara Lin, yang masih magang, tentang apa yang terjadi." Desa dunia lain seperti ini membuat hati seseorang menjadi tenang juga. Tempat ini jauh dari dunia manusia yang berteriak-teriak dan sangat damai. Itu seperti menerima baptisan pikiran. Yang paling mengejutkan adalah pohon willow di kepala desa. Itu hijau dan subur dengan lebih dari 100 cabang willow jatuh ke bawah, dengan lembut beriak dengan cahaya hijau beraneka warna dan lingkaran cahaya. Keberadaannya membuat daerah ini sangat berbeda. Itu memberinya perasaan suci, yang sepertinya melampaui dunia ini. Pohon willow ini, Yun Si sangat terguncang. Dia datang dari pegunungan dewa kuno dan telah melihat semua jenis ahli, namun saat ini, wajahnya sudah menjadi pucat. "Ini adalah roh penjaga desa saya," Si Hao tersenyum dan berkata. Dia memperhatikan bahwa jumlah cabang willow telah meningkat lagi, sekarang berjumlah 108. Itu jelas terus pulih. Sekelompok orang terkejut. Ini adalah roh penjaga desa. Mengapa mereka merasa itu lebih misterius daripada roh penjaga suatu negara? Aura suci dan perasaan luar biasa semacam ini terlalu sulit untuk dijelaskan. Terlepas dari apakah itu Huolinger, Yun Si, atau singa berkepala 9 dan lainnya, mereka semua membatu pada saat ini. Desa macam apa ini? Itu terlalu misterius. Di dalam desa, ayam menangis dan anjing menggonggong. Tidak ada kekurangan vitalitas fana, dengan anak-anak berlarian dengan gembira. Paman kecil telah kembali. Yi, Hao kecil membawa kembali orang-orang. Ini pertama kalinya. Tidak hanya anak-anak yang memperhatikan mereka, bahkan Si Lin Hu dan beberapa orang dewasa yang kebetulan berada di depan desa juga melihat mereka. Si Hao berbalik dan memperhatikan bahwa orang-orang yang dia jalani bersama tercengang saat mereka menyaksikan Dewa Willow. Sudut bibirnya melengkung, dan dengan nakal dia mengambil 2 orang sebelum berlari menuju desa. "Ah, biarkan aku pergi. Apa yang sedang kamu lakukan?" Tubuh Huolinger dan Yun Si yang mengesankan diangkat ke udara dan dibawa oleh Si Hao dengan cepat menuju desa. Mereka berjuang keras. "Haha, anak muda, kamu benar-benar luar biasa. Kami sudah mendesakmu begitu lama, namun tidak pernah menyangka bahwa kamu akan membawa kembali 2 gadis cantik sekaligus." Si Ling Hu tertawa terbahak-bahak. "Wow, Paman Hao kecil membawa kembali 2 gadis gemuk yang sangat cantik. Mereka seperti peri." Sekelompok anak kecil berteriak dengan ribut. Ini mengejutkan semua desa batu. Mereka keluar dan mengelilingi mereka seperti segerombolan lebah, dan pria,
wanita, tua dan muda mulai berbicara dengan penuh semangat. Dari mana kamu membawa gadis-gadis ini? Mengapa mereka sangat cantik dan halus? Little How, apakah kamu keluar kali ini hanya untuk mencari istri? Seorang bibi besar tertawa ketika dia berbicara. Penduduk desa sangat lugas dan tidak akan bertindak diam-diam. Begitu mereka melihat si Hao membawa kembali kedua wanita muda ini, mereka semua tersenyum ramah. Mereka sangat senang dan bersemangat. Kedua gadis itu terlalu cantik dan lembut, dan pakaian mereka tidak bisa menutupi kecantikan mereka yang mengesankan. Adapun penampilan mereka yang begitu indah hingga membutakan, desa pasti tidak memiliki yang seperti mereka. Hao kecil, kamu benar-benar hebat. Setelah mengembara, Anda segera membawa kembali dua istri. Mereka sangat cantik. Dazuang muncul sambil menarik anak-anak keluarganya. Haha, apakah kalian semua melihat? Anak-anak keluargaku sudah bisa lari. Anda sudah tertinggal. Kamu harus cepat dan mengejar. Pihou tertawa bahagia. Lepaskan aku. Huo Linger dan Yun Si berjuang. Dikelilingi oleh begitu banyak orang dan kata-kata seperti ini diucapkan dengan sangat antusias membuat wajah mereka benar-benar merah. Ini benar-benar agak tak tertahankan. Orang-orang desa semua menonton. Meskipun mereka ramah, ini terlalu antusias. Tidak peduli betapa tidak biasa mereka tetaplah dua gadis muda, dan mereka berdua sangat malu. Ayah, telinga si Hao diserang. Kedua wanita muda di pundaknya membalas, dengan masing-masing menggigit. Dia tidak bisa membantu tetapi meringis kesakitan dan buru-buru menurunkan mereka, menyebabkan desa itu tertawa terbahak-bahak. Kakek kepala, Paman Lin Hu, Bibi, apa kalian lihat sekarang? Kali ini, saya membawa kembali dua lemak, jadi Anda tidak perlu membuat saya terburu-buru lagi, kan? Si Hao tertawa. Kulitnya sangat tebal, meninggalkan dua wanita muda yang turun dari bahunya menggertakkan gigi karena marah. Baik, mereka benar-benar peri yang jarang terlihat. Bibi ini juga mengunjungi suku lain ketika dia masih kecil, tapi aku belum pernah melihat gadis secantik ini. Petik 2. Terlepas dari apakah itu Yun Si atau Huo Linger, mereka berdua tinggi dan ramping. Ketika mereka bergerak, sosok melengkung mereka sangat elegan dan cantik. Kulit mereka yang putih, mata besar yang cerdas, bulu mata yang panjang, alis yang melengkung, semuanya membuat penduduk desa mendesah kagum. Bibi kecil, kamu sangat cantik. Beberapa anak nakal berlari mendekat dan melihat ke atas. Bahkan ada dua gadis kecil yang membuat ulah dan meraih Huo Linger dan Yun Si tanpa melepaskannya. Kedua gadis itu dipermalukan, tetapi mereka juga tidak tahu harus berkata apa kepada penduduk desa ini. Mereka berdua mencubit sisi si Hao, satu dari kiri dan satu lagi dari kanan, dan memutarnya. Lihat betapa penuh kasih sayang mereka bahkan mencubit Hao kecil keluargaku. Perasaan mereka sangat dalam. Seorang bibi berpikir bahwa dia relatif berpengalaman dan membuat penilaian ini. Wu, kamu bisa tahu kalau mereka dibesarkan dengan benar. Lihat, keduanya sangat cantik sehingga mereka seperti dewi. Pinggang mereka sangat kecil, dan pantat mereka sangat besar dan bulat. Mereka pasti bisa melahirkan anak, kata seorang bibi dengan sikap pemberani. Ketika kata-kata ini diucapkan, Yun Si dan Huo Linger segera melompat dan berlari. Mereka benar-benar tidak tahan lagi. Hehe, singa berkepala 9, gagak api, dan lainnya yang bergegas setelah semua terkikik tanpa henti. Little How, kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Kali ini, Anda akhirnya membawanya kembali untuk kami lihat, jadi saya akan membantu Anda merencanakan semuanya. Bagaimana kalau kamu menikah hari ini? Tanya kepala desa tua si Yun Feng. Dia tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya sendiri saat dia tertawa. Dia sangat puas dengan kedua gadis ini. Episode ke-433, dengan judul
Dewa Willow khawatir. Langsung ke dalam alurnya. Baik, kedua gadis ini bagaikan bunga, dengan keindahan yang sulit ditemukan di dunia ini. Anda tidak bisa membuat mereka merasa bersalah, jadi Anda pasti harus mengadakan pernikahan yang hebat, kata si Linhu dengan sikap yang sangat tegas. Tidak masalah. Kami akan membantu juga. Singa berkepala 9, gagak api, dan yang lainnya tidak takut membuat situasi menjadi lebih buruk. Mereka semua menahan tawa mereka dengan susah payah dan bergabung dalam cemoohan yang gaduh. Si Fei Jiao mengangguk dan berkata, adik-adik ini jelas luar biasa dan akan menjadi hebat di masa depan. Kali ini, kalian semua bisa menggantikan kedua keluarga perempuan dan membantu kami mengatur segalanya dengan benar. Petik 2. Pintu masuk desa dipenuhi suara berisik. Terlepas dari apakah itu Dazuang, Ermeng, King Feng, atau Paman dan Bibi, mereka semua bersemangat. Mereka mengobrol tanpa henti dan bersiap untuk membuat pengaturan pernikahan. Sekelompok kecil anak-anak berteriak dengan ribut, menambah kebisingan. Mereka berlari bolak-balik sambil mengedipkan mata, secara membutakan ikut serta dalam keributan. Malam ini akan menjadi malam pesta pernikahan. Setelah bocah busuk itu menikah, bagaimanapun juga, dia harus meninggalkan beberapa bayi sebelum pergi. Petik 2. Benar, bocah itu selalu pergi selama 2 tahun sekaligus. Itu terlalu mengkhawatirkan. Kali ini, kita tidak bisa melepaskannya apapun yang terjadi. Dia harus membuat beberapa bayi dulu. Petik 2. Sekelompok orang membuat keributan besar. Tidak hanya si Linhu dan orang dewasa lainnya, tetapi juga teman-temannya selama masa kecilnya seperti Dazuang semua berharap bahwa dia akan meninggalkan beberapa penerus. Si Hao mencoba yang terbaik untuk menahan keinginannya untuk tertawa keras. Yunxi dan Huo Linger sangat ketakutan sampai kehilangan warna wajah mereka. Ini terlalu liar. Bukankah mereka di sini hanya untuk mengunjungi Stony Village? Bagaimana akhirnya bisa membuat bayi di sini? Mereka ingin menjelaskan diri mereka sendiri, tetapi bagaimana mereka seharusnya menjelaskannya? Penduduk desa melihat mereka berdua digendong di bahu si Hao, yang merupakan gaya yang digunakan desa Batu ketika laki-laki mengambil istri. Wajah mereka benar-benar merah, dan mereka bingung harus berbuat apa. Mereka dengan kuat mencubit pinggang si Hao untuk dia jelaskan, namun pada akhirnya, bocah iblis itu tetap diam dan bersukacita dalam bencana ini. Anak-anak, jangan takut, tidak ada yang perlu dipermalukan. Bibi ini berpengalaman. Sebentar lagi, aku akan mengajari kalian berdua. Ibu Ermeng tersenyum ramah dan berusaha meyakinkan mereka berdua. Yunxi dan Huo Linger gugup, terhina, dan marah. Bahkan jika itu adalah pernikahan, tidak bisa seburuk ini. Apa sebenarnya semua ini? Pei, keduanya meludah beberapa kali. Pemikiran macam apa ini? Apakah mereka demam? Mengapa itu benar-benar menjadi pernikahan? Bibi, kamu salah paham. Wajah mereka memerah saat mereka menjelaskan. Paman, jangan seperti ini. Ini tidak seperti yang kalian semua pikirkan. Petik 2. Pintu masuk menjadi tenang dan melihat keduanya tanpa mengatakan apapun. Namun, keaktifan di mata mereka tidak melemah sedikit pun. Akhirnya, Ibu Dazuang memecah keheningan dan berkata, Bibi ini tahu. Kalian semua malu. Jangan khawatir, tidak ada yang akan tertawa. Tenang saja. Benar, santai saja. Sekelompok orang sama antusiasnya seperti sebelumnya. Diskusi hidup lainnya terjadi, dan semua orang mulai berbicara sekaligus. Kedua gadis muda itu sangat ketakutan. Mereka memukul si Hao dan kemudian melarikan diri. Saat pakaian mereka berkibar, secara estetika terlihat menyenangkan di mata penduduk desa. Little Hao, kamu tidak akan segera mengejar mereka. Kedua gadis itu, pemalu, kata seorang nenek tua. Si Hao terbatuk dan berkata, Paman, Bibi,
dan kakek kepala, kalian semua tidak perlu khawatir. Saya akan mengurus masalah saya sendiri. Besok bukanlah hari yang baik untuk menikah. Saya sudah berdiskusi dengan mereka bahwa kami akan menunggu 1 tahun lagi, karena kami masih memiliki hal-hal yang harus diurus di luar. Hari ini, saya membawanya kembali agar semua orang bisa melihatnya. Apakah kalian semua puas? Petik 2. Apa yang lebih penting dari menikah lebih awal? Penduduk desa semua berharap dia menikah lebih awal. Setelah pembicaraan panjang dan penjelasan terus-menerus, mereka pada akhirnya tetap menghormati pendapatnya. Semua orang berpencar dan mulai menyiapkan segala jenis anggur dan daging di desa untuk menerima para gadis, singa berkepala 9, dan yang lainnya. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya Si Hao membawa kembali orang ke desa. Yunxi dan Huo Linger benar-benar malu. Mereka belum pernah berada dalam keadaan yang begitu menyedihkan sebelumnya. Bahkan sampai sekarang, wajah mereka masih merah. Bocah jahat yang penuh kebencian ini terlalu kurang dalam kebajikan. Dia sengaja tidak mengatakan apa-apa untuk membantu mereka sekarang. Sepanjang hidup mereka, ini adalah pertama kalinya mereka berlari karena hal seperti ini. Hanya pikiran itu yang membuat wajah mereka membara. Wajah mereka menyerupai bunga persik, dan tubuh putih mereka yang berkilauan mulai memerah. Desa menjadi damai. Ketika mereka kembali, tentu saja ada gelombang kritik. Mereka benar-benar ingin memukul Si Hao. Api Gagak, Musang, dan yang lainnya semuanya tertawa terbahak-bahak. Kami belum selesai denganmu. Keduanya malu dan kesal. Mereka menatapnya dengan mata indah mereka. Si Hao tampaknya tidak keberatan dan tersenyum saat dia memimpin mereka di sekitar desa batu. Terlepas dari apakah itu dua gadis, singa berkepala 9 atau yang lainnya, mereka semua penuh keingintahuan terhadap desa batu. Begitu banyak obat spiritual. Mereka semua tercengang. Itu hanya sebuah desa kecil, namun ada lusinan obat spiritual. Ada juga pohon persik perak yang akan menjadi obat dewa. Cahaya warna-warni mengalir ke segala arah dan esensi spiritual melonjak. Ini terlalu mencengangkan. Tempat ini tampak semakin seperti tanah suci, karena biasanya, batang obat spiritual membutuhkan gunung spiritual untuk memeliharanya, namun gagasan ini benar-benar digulingkan. Hanya bidang pengobatan yang diatur oleh sosok kuno yang hebat yang bisa begitu terkonsentrasi. Desa Batu telah melampaui banyak sekte besar di dunia ini. Kata Pelangi Luan. Yunxi sangat tersentuh. Gunung surgawi ilahi miliknya memiliki beberapa bidang pengobatan di mana obat-obatan spiritual dapat ditanam berdekatan, dan itu dipersiapkan oleh para dewa di zaman kuno. Itu adalah formasi khusus yang mereka buat. Si Hao tertawa dan berkata, saya adalah sosok kuno yang hebat. Jika Anda tidak mempercayai saya akan menanam beberapa lusin lagi agar Anda semua dapat melihatnya. Petik 2. Dia telah menggunakan beberapa lusin batang obat spiritual di pusat pengobatan, tetapi dia telah mempertahankan semua akarnya. Dia sekarang membawa mereka keluar untuk menanamnya di lumpur mata air abadi untuk menerima makanannya. Episode ke-434, dengan judul Penampilan Mengejutkan Dunia. Langsung ke dalam alurnya. Stone Village jelas menyiapkan perjamuan mewah, dan itu dimulai segera setelah matahari terbenam di pegunungan. Api unggun melompat di samping batu permata biru seperti danau. Semua jenis makanan enak mengeluarkan wewangiannya. Para penduduk desa tersenyum lebar dan sangat antusias saat mereka menerima tamu-tamu ini. Sekelompok anak berlari bolak-balik, mengagetkan unicorn, burung bangau 4 warna, dan makhluk lain di padang rumput yang lembut. Tempat ini sangat hidup. Daging panggang keemasan menyebarkan aromanya, dan aroma anggur yang menggoda tercium jauh ke kejauhan. Semua orang bertukar cangkir dengan cara yang hidup. Suasananya sangat meriah. Namun,
Semua orang segera menyadari bahwa si Hao bertingkah aneh. Dia selalu membuat zonasi, dan mulutnya akan terus menggumamkan sesuatu. Daging kering yang harum hampir didorong ke hidungnya. Apa yang dipikirkan orang ini? Dia seharusnya tidak mengalami sindrom pernikahan, bukan? Dia akan meninggalkan masa remajanya dan menjadi seperti kita. Jadi apa yang perlu diingatkan? Pihou mengedipkan mata saat berbicara. Dia sudah menjadi seorang ayah, namun dia masih nakal seperti dulu. Aku merasakan hal yang sama. Dia terlalu banyak berpikir. Meskipun ini bukan pernikahan formal, seharusnya tidak ada banyak perbedaan. Ermeng tertawa dan berkata dengan lugas. Si Hao sedang berbicara pada dirinya sendiri, dan hanya King Feng yang paling dekat yang bisa mendengarnya. Dia sepertinya mengatakan hal-hal tentang Dewa Willow, sesuatu tentang keberadaan yang luar biasa di masa lalu dan sekarang dan menunjukkan penghinaan terhadap segala sesuatu di bawah langit. Si Hao tampak seperti dia telah kehilangan jiwanya atau sesuatu. Adik kecil, apa yang terjadi denganmu? King Feng bertanya dengan suara kecil. Fitur wajahnya halus dan cantik, tapi di Stone Village, selain si Hao, dia adalah ahli nomor 1. Ketika dia masih muda, dia mengalami rasa sakit dan penderitaan pahit di tanah leluhur kedua klan batu. Ketika dia diselamatkan, dia menghargai segalanya di depan matanya dan bekerja keras untuk menjadi kuat. Di wilayah gurun besar, dia juga bisa dianggap sebagai ahli muda. King Feng, kamu kupet. Kamu harus cepat dan menyingkir sehingga Hao kecil dan kedua saudari itu bisa duduk bersama, kata Da Zuang. Oh, King Feng segera berdiri dan mengizinkan si Hao, Huo Linger, dan Yun Si untuk duduk bersama. Dia tidak ingin menjadi penghalang lagi di sini. Bocah bau itu bertingkah linglung. Pikirannya berkelana terlalu banyak. Dia terlihat seperti kehilangan jiwanya atau sesuatu. Si Linhu menjulurkan bibirnya, mengisyaratkan agar semua orang melihat ke arah itu. Banyak hidangan lezat yang dibungkus dengan daun teratai harum dibawa ke hadapan semua orang. Mereka ditempatkan di atas rumput untuk dinikmati semua orang. Singa berkepala 9 dan yang lainnya sangat menghargai makanan Stone Village. Mereka semua mengagumi makanan lezat ini. Pada saat ini, si Hao membuat gerakan canggung, menyebabkan semua orang tertawa terbahak-bahak. Saat dia berbicara pada dirinya sendiri dengan cemberut, dia tanpa sadar mengulurkan tangan ke piring perak Huo Linger dan mengambil buah berkilau di atasnya, memasukkannya ke dalam mulutnya. Kamu, Huo Linger benar-benar malu. Mengapa bajingan ini begitu penuh kebencian? Dia mengira daging panggang itu agak berminyak, dan akibatnya, dia menggigit beri merah. Setengah sisanya baru saja diletakkan, namun disita oleh orang itu. Haha, Hao kecil, apa mulutmu penuh dengan wangi? Kakak di sini baru saja menggigitnya, dan rasa bibirnya seharusnya masih ada di sana, serta air liurnya yang manis. Huzi, Pihou, dan yang lainnya mengejek dengan berisik. Dia berpikir terlalu dalam tentang masalah dengan Dewa Willow. Ketika dia kembali ke dunia nyata, dia memandang semua orang dengan bingung, terutama Huo Linger yang dengan marah menatapnya. Dia bertanya dengan cara yang agak bingung, ada apa denganmu? Kenapa kamu menatapku dengan bodoh? Petik 2. Ketika semua orang mendengar ini, mereka jatuh karena tertawa. Siapa yang melamun? Dia malah menyalahkan orang lain. Little Hao, apakah rasanya enak? Bayi ingus terkikik. Dia sedikit lebih muda dari si Hao, dan dia selalu mengungkapkan pikirannya. Rasanya enak, itu manis. Si Hao mengangguk. Haha, semua orang tidak bisa berhenti tertawa. Huo Linger adalah satu-satunya yang wajahnya benar-benar merah. Buah beri merah itu masih memiliki bekas giginya di atasnya, namun itu diambil oleh orang itu dan dimakan dalam beberapa gigitan. Bisakah kamu berhenti melamun dan fokus?
Dia mencaci dia karena penghinaan. Aku mengerti. Si Hao mengangguk dan menjawab dengan setengah hati. Itu karena sosok yang dia lihat belum lama ini terlalu mengejutkan. Itu meninggalkan kesan yang tak terlupakan padanya. Dewa Willow sebenarnya sangat luar biasa dan luar biasa. Ia memiliki tubuh daging yang sempurna, tidak terbatas pada bentuk pohonnya. Selain itu, yang paling mengejutkan adalah di dekatnya, ada api ilahi yang melompat-lompat, dan di dalam masing-masing api itu ada gambar seperti dewa tertinggi. Mereka semua berlutut dan menyembah ke arah kepalanya. Kekuatan macam apa ini? Itu benar-benar cukup untuk mengejutkan masa lalu dan sekarang, keindahan yang tak tertandingi. Dalam sepersekian detik, sosok di tengah itu semua terukir dalam-dalam ingatan si Hao. Itu mungkin tidak akan hilang bahkan setelah bertahun-tahun telah berlalu. Laki-laki atau perempuan, apakah itu perempuan? Si Hao merenungkannya terus-menerus. Dia hanya melihat sosok tinggi dan langsing itu bersinar. Dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Jika itu laki-laki, maka itu pasti individu yang sangat cantik. Saat ini, semakin dia memikirkannya, semakin tidak jelas jadinya. Sebenarnya ada tanda-tanda itu menghilang. Hanya tubuh bersinar yang tersisa di hatinya, sulit untuk dilupakan. Kekuatan macam apa itu? Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia sangat terguncang secara emosional. Dia jelas melihatnya sebelumnya, tapi bagaimana penampilan aslinya dihapus, dan kesan dia menjadi semakin pingsan. Dia sama sekali tidak tenang. Mengapa dia bahkan tidak bisa mengingat penampakan aslinya, dan mengapa itu lenyap dengan sendirinya? Apakah itu karena citra keberadaan yang tak tertandingi tidak bisa dinodai? Apakah itu sesuatu yang tidak dapat dipantulkan oleh hati manusia biasa? Si Hao ketakutan. Dia telah mendengar tentang beberapa legenda bahwa kecuali itu diturunkan dari keinginan setiap klan, keberadaan terlarang tidak akan rela tinggal di hati massa. Ini akan secara otomatis menghapus dirinya sendiri. Pagoda kecil, apakah kamu melihat Dewa Willow? Si Hao mentransmisikan suara secara diam-diam dan menanyakannya. Saya melihatnya, kata pagoda kecil putih bersih setinggi 1 inci. Jawabannya singkat, tidak mau bicara banyak. Seperti apa bentuknya? Laki-laki atau perempuan? Si Hao sangat penasaran. Jawaban atas pertanyaan ini akan mengharuskan Anda untuk menukar lebih dari 100 harta karun. Pagoda kecil itu perlahan berkata. Apa? Kenapa kamu tidak merampok saja aku? Si Hao memberikan tampilan merendahkan. Saat bertarung melawan cakram ajaib misterius, ini adalah harga yang sama dengan yang disebutkan. Pagoda kecil itu tampak sangat tenang saat berkata, ini sepadan dengan harganya. Anda tidak mengerti kekacauan macam apa yang akan pecah jika penampilan itu ditarik dan dilepaskan ke dunia. Saya berani mengatakan bahwa jika seseorang turun ke dunia ini dan mengetahui tentang penampilan ini, itu mungkin akan menimbulkan gangguan gila yang bahkan akan melibatkan alam yang lebih tinggi. Petik 2. Mata si Hao membelalak. Dia bisa menjadi terkenal meski masih sangat muda dan bahkan mengalami semua jenis gangguan yang hebat, jadi dia sudah lama tidak gelisah ketika menghadapi situasi seperti ini. Namun, saat ini, di dalam hatinya dia mengalami semua jenis fluktuasi dan dia tidak bisa tenang sama sekali. Saat ini, dia merasakan aura yang membawa sejenis aroma kayu. Ada juga jenis aroma manis yang muncul dari sisinya. Dewa Willow. Si Hao berbalik. Dewa Willow muncul kembali di dekatnya. Namun, dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Sosok tinggi dan ramping ini duduk di sana dengan gumpalan api dunia lain yang berdenyut di udara di sekitarnya. Setiap api ilahi seperti alam dewa yang berisi semua hal yang memberi hormat padanya. Ini adalah pemandangan yang sangat mencengangkan. Cahaya yang berkilauan itu seperti 3.000 alam saat mereka berputar di sekelilingnya. Sinarnya kabur.
Sosok ini adalah satu-satunya keberadaan dunia ini, abadi dan abadi. Si Hao mengerti bahwa pagoda kecil itu tidak berbohong. Jika sosok sejati dari keberadaan luar biasa semacam ini terungkap ke dunia, itu benar-benar akan menimbulkan badai besar. Penampilan yang terlalu mengejutkan untuk dunia ini. Dewa Willow masuk melalui alam yang turun. Itu bukan milik surga, bumi, misterius, kehampaan, luar angkasa, luar, banjir, atau gurun dari wilayah 8. Perlu disebutkan bahwa kulit si Hao sangat tebal. Segera setelah itu, dia menjadi tenang kembali, dan dia masuk dengan tenang. Kakak perempuan. Fluktuasi damai yang dilepaskan oleh cahaya kabur adalah sesuatu yang hanya bisa dilihat oleh si Hao. Tidak ada orang lain yang bisa merasakan sedikit perbedaan. Cahaya yang kabur terus diam dengan tenang di sisinya. Kakak laki-laki. Si Hao mencoba lagi. Dia merasa seperti tidak peduli apa, ini lebih intim daripada menelepon senior. Kulitmu benar-benar tebal. Pagoda kecil itu meringis dan berbicara secara realistis. Kaulah yang berkulit tebal. Si Hao membantah. Terlalu menyebalkan. Suara malu dan marah membangunkan si Hao, membawanya kembali ke dunia nyata. Dia memperhatikan bahwa dia telah menjadi titik fokus perhatian semua orang, dan mereka semua tersenyum aneh. Hanya alis Yunsi yang berpakaian ungu muda yang miring karena marah saat dia memelototinya dengan niat membunuh. Dia sangat marah. Orang ini pertama kali memanggil kakak perempuannya, jadi dia awalnya agak bangga. Dia berpikir bahwa orang ini mungkin akhirnya menunjukkan warna aslinya setelah meminum beberapa cangkir anggur dan kehilangan alasannya, jadi dia mulai menyukai Dewi seperti dirinya. Namun, setelah berbicara satu kali, dia kemudian mengucapkan kata-kata kakak, membuatnya sangat marah sehingga dia langsung membatu di tempat. Apakah ini sengaja? Dia ingin mengejeknya sekarang, namun pada akhirnya, orang ini langsung memfitnahnya dengan mengatakan kulitnya tebal. Itu benar-benar tidak masuk akal. Yunsi sangat marah karena tubuhnya yang lembut bergetar. Sebenarnya ada orang yang penuh kebencian. Semua orang ingin tertawa, tetapi mereka merasa terlalu memalukan untuk tertawa terlalu keras. Ekspresi wajah si Hao langsung membeku. Baru saja, dia melakukan perjalanan mental dan terus-menerus dikategorikan. Dia tiba-tiba akhirnya menjadi bahan tertawaan. Alasan utamanya adalah karena asal-usul Dewa Willow dan aura yang dilepaskannya terlalu mencengangkan. Penampilannya terlalu mengejutkan dunia. Jika bocor keluar, itu pasti akan mengguncang segala sesuatu di bawah langit. Untungnya, penduduk desa sangat bersemangat dan mengundang. Sekelompok orang terus bersulang, dan suasananya hidup. Segera setelah itu, momen memalukan ini berlalu. Selain hewan liar di alam liar yang luas, ada juga makhluk berdarah murni yang dibawa si Hao kembali, ular piton api. Sup yang perlahan direbus berkilau dan bening. Semangkuk tunggal akan segera membuat seluruh tubuh seseorang merasa nyaman dan damai, seolah-olah lidah mereka akan meleleh. Benar-benar kelezatan, hidangan bergizi yang luar biasa. Anak-anak Stone Village niscaya akan berteriak-teriak sepanjang malam, karena khasiat obat yang sangat berharga dari darah murni itu terlalu besar. Orang-orang kecil yang tamak harus membayar atas tindakan mereka. Mereka berlarian mengelilingi desa, bolak-balik sepanjang malam. Namun, manfaatnya luar biasa, memungkinkan mereka membuat terobosan. Keesokan paginya, sekelompok orang melanjutkan perjalanan mereka. Mereka tidak berhenti di Stone Village, karena waktu sangat mendesak. Malapetaka besar akan turun kapan saja. Kulit binatang kehampaan menempuh jarak yang tampaknya tak berujung melalui kehampaan. Setelah waktu yang lama berlalu, akhirnya keluar. Setidaknya ia telah melakukan perjalanan beberapa juta li. Suara kicauan burung terdengar di udara. Tanahnya penuh dengan tumbuhan subur, dan aroma bunga melonjak bergelombang.
Ini adalah wilayah pegunungan ilahi yang penuh dengan esensi spiritual. Beberapa binatang keberuntungan dan burung-burung berharga terlihat berkeliaran. Yunsi berjalan di depan, sementara semua orang mengikuti di belakang saat mereka berjalan melalui wilayah luar ini. Mereka dengan cepat mendekati wilayah tengah yang sebenarnya, di mana mereka bisa melihat esensi spiritual melonjak dan cahaya warna-warni melingkari pegunungan. Itu menjadi semakin suci dan damai. Ketika dia melihat 3 ekor ayam harta oktat mondar-mandir, si Hao benar-benar ingin bergegas keluar dan menangkap mereka. Begitu mereka memasuki tanah murni ras surgawi, jumlah binatang yang unik dan berharga serta obat-obatan yang berharga meningkat pesat jumlahnya. Benar-benar iri. Akhirnya, mereka mulai mendaki gunung. Ini sebenarnya berbeda dari terakhir kali dia datang. Yunsi membuka formasi, dan pegunungan yang megah dan megah muncul. Awan naik dan lampu warna-warni berkelok-kelok dengan megah. Itu dikelilingi oleh formasi, yang dalam keadaan normal tidak dapat dilihat. Dunia luar tidak tahu bahwa ini adalah bagian terdalam dari gunung ilahi ras surgawi. Yi, peri Yunsi kembali. Seekor binatang naga banjir perak berbicara. Itu melingkar di sekitar batu besar yang beratnya beberapa puluh ribu jin, menjaga jalur pegunungan. Segera setelah itu, berita menyebar ke puncak gunung. Beberapa sosok menerobos langit dan mendarat di jalan. Orang-orang terkemuka berdiri di atas tangga batu biru dan menatap ke bawah. Haha, bagus, Yunsi. Kamu benar-benar membawanya kembali. Apakah Anda dapat menekannya untuk melakukannya dengan meminjam kekuatan orang lain? Laki-laki paruh baya di depan tertawa keras. Yunsi tersipu malu. Bagaimana dia bisa menangkapnya? Dia sendiri hampir terbawa suasana dan berubah menjadi seorang istri. Kapanpun dia memikirkan pengalamannya di Stony Village, dia akan selalu merasa malu dan kesal. Paman keempat, tidak seperti itu. Anda salah paham, kata Yunsi. Kesalahpahaman apa? Pencuri kecil ini mencuri artefak magis leluhur kami dan tidak akan mengembalikannya selama ini. Sekarang, tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, dia berakhir di gunung surgawi ilahi saya. Mari kita lihat bagaimana dia akan kabur sekarang, kata laki-laki paruh baya di atas tangga batu biru. Dia tidak memiliki pendapat yang baik tentang si Hao. Kenapa ada juga burung botak yang bodoh? Seseorang bertanya, karena Second Baldi tampak terlalu aneh untuk diabaikan. Kalian sekelompok anak nakal berbulu harus berhenti berbicara omong kosong. Cepat dan minta orang yang lebih tua untuk segera menyambut paman yang hebat ini. Kedua Baldi berbicara dengan arogan. Pria paruh baya itu menunjukkan tatapan aneh. Siapa yang tidak mengenalnya, guru keempat, di gunung surgawi ilahi ini. Latar belakang seperti apa yang dimiliki burung telanjang aneh ini. Ia benar-benar berani berbicara seperti itu padanya. Namun, dia tidak berani bertindak terlalu lancang, karena ketika dia mencari dengan hati-hati, dia menemukan bahwa dia tidak dapat membedakan kultivasi dari Second Baldi. Dia mengira itu karena itu dalam dan tak terukur serta sulit untuk dipahami, dan burung telanjang inilah yang membantu Yunsi menangkap si Hao. Bolehkah saya bertanya siapa senior ini? Guru keempat Gunung Ilahi, surgawi dengan rendah hati bertanya. Paman keempat, dia adalah burung merak itu sejak dulu. Yunsi berbicara. Dia tidak memiliki perasaan yang baik terhadap Second Baldi dan agak tidak puas. Apa? Dasar pencuri, kamu benar-benar berani kembali. Guru keempat segera menjadi marah. Banyak orang di Gunung Surgawi Ilahi tahu betapa keji merak itu saat itu. Itu menyebabkan semua jenis kekacauan di sini, menipu dan mencuri melalui tempat ini. Itu benar-benar melakukan hampir semua kejahatan yang bisa dibayangkan. Second Baldi mencibir dan berkata, bocah berbulu, kamu seharusnya tidak berbicara omong kosong seperti itu. Tahun itu, aku bahkan pernah memelukmu sebelumnya,
dan kamu pernah buang air besar sebelumnya di pelukanku. Petik 2. Pria paruh baya itu hampir mengeluarkan darah. Dia menunjuk Second Bloody. Dia sangat marah sehingga tidak bisa mengatakan apa-apa. Yunsi bahkan lebih tercengang. Pencuri tua keji ini telah mengacaukan gunung ilahi surgawi saat itu sedemikian rupa. Pencuri tua, jika kamu berani berbicara lagi omong kosong, aku akan membunuhmu di tempat. Guru keempat sangat marah hingga dia gemetar tak terkendali. Kedua Baldi mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata, "Bocah berbulu, perhatikan sikapmu. Jangan merendahkan saya. Cepat hubungi ayahmu, pencuri tua itu, untuk menemuiku dan minta maaf. Jika tidak, Anda tidak akan bisa memahami formasi secara menyeluruh. Saya satu-satunya yang tahu rahasianya di zaman sekarang ini." Petik 2. Pencuri tua, kamu tidak akan bisa pergi setelah datang hari ini. Lihat bagaimana aku akan menghancurkanmu. Laki-laki paruh baya marah karena marah. Bocah berbulu, kamu tidak mengerti rasa terima kasih dan dendam yang terjadi saat itu, jadi kamu harus berhenti berbicara omong kosong. Memperlakukanku dengan tidak hormat seperti itu akan membuat bibimu memukuli mulutmu. Second Baldi tampak seperti merendahkan martabatnya untuk berdebat dengan pria paruh baya ini. Apa katamu? Mata guru keempat menembakkan api. Kata-kata yang diucapkan bajingan ini telah melewati batas. Aku mengatakannya saat itu, kakekmu dan ayahmu mengganggu cinta kita, memaksaku dan bibimu berpisah. Saya bahkan diburu, jadi hari ini, saya kembali untuk menagih hutang saya. Second Baldi tampak sangat marah, dan kali ini, matanya melebar. Orang-orang gunung ilahi surgawi tercengang. Omong kosong macam apa ini? Apa yang sedang terjadi? Bahkan Yunsi tercengang. Si Hao, singa berkepala 9, dan yang lainnya bahkan lebih bingung. Mereka semua tercengang saat melihat dari samping. Saat itu, kau berhutang padaku pernikahan yang ditakdirkan oleh takdir. Kali ini, Anda akan membayar kembali dengan seorang gadis. Saya sudah memutuskan, ini akan menjadi yang ini. Pertunangkan dia dengan kakakku. Kata Baldi kedua, menunjuk pertama ke Yunsi, lalu ke Si Hao. Episode ke-435, dengan judul Balapan Surgawi, langsung ke dalam alurnya. Ini membuat semua orang tidak bisa berkata-kata. Hubungan Baldi kedua dan seorang wanita dari Gunung Surgawi Ilahi hancur. Si Hao, Huolinger, dan yang lainnya saling memandang dengan cemas. Mereka tidak tahu apa yang harus dikatakan dalam situasi ini. Pencuri tua itu mendatangkan malapetaka di Gunung Surgawi Ilahi saya saat itu, merusak pengobatan spiritual, mencuri obat-obatan ilahi, bernafsu pada harta ilahi klan saya, dan menipu ayah saya. Anda telah melakukan hampir semua kejahatan yang masuk akal, namun hari ini, Anda kembali untuk berbicara omong kosong seperti itu. Tangkap dia. Kakek keempat meraung. Beberapa ahli bergegas keluar dari belakangnya. Mereka akan menangkap burung telanjang yang aneh ini. Baldi kedua mendelik dan berkata, "Berhenti. Apa kau tidak akan bertanya pada bibimu? Jika Anda tidak menghormati saya, Anda mungkin menyebabkan hatinya sakit, dan pada akhirnya, Anda harus meminta maaf kepada saya." Petik 2. Ini benar-benar gosip yang bagus. Orang-orang Gunung Ilahi Surgawi semua mulai merasa khawatir. Setelah bergegas, beberapa individu memperlambat langkah mereka. Bahkan guru keempat mulai merasa tidak pasti. Meskipun dia sangat kesal, dia tetap tidak ingin terburu-buru bertindak sembarangan kalau dia salah. Yun Changhai, saya, Kong Qiuji secara pribadi datang berkunjung. Anda benar-benar mengudara. Apa kau tidak akan turun gunung untuk menyambutku? Kedua Baldi berbicara. Pada saat ini, dia memiliki keagungan yang aneh saat dia meraung ke arah gunung. Pencuri tua ini, Yunsi tidak tenang sama sekali. Kesannya terhadap burung ini sangat buruk,
dan dia sudah lama mendengar tentang bajingan ini. Saat ini, burung itu benar-benar berani memanggil nama kakeknya. Awan kemerahan menyebarkan cahaya warna-warni di gunung yang megah dan megah itu. Pelangi ilahi bergegas, menyebarkan bentangan cahaya suci. Awan dan kabut tersebar, dan seorang tetua turun. Pria ini tidak asing dengan Si Hao. Saat itu, dia telah bertarung dengan intens melawan lelaki tua ini dan bahkan mendapatkan pelindung lengannya setelah memberinya pukulan yang bagus. Pada saat ini, bibirnya tidak bisa membantu tetapi melengkung ke atas. Yun Chang Hai adalah seorang ahli tertinggi, dan dengan demikian, persepsi spiritualnya sangat kuat. Dia segera memperhatikan ekspresi Si Hao dan dia merasakan giginya menjadi sakit. Bajingan kecil ini lagi. Dia benar-benar tidak tahan dengan apa yang terjadi di masa lalu. Dia memiliki dorongan untuk melenyapkan Si Hao, orang yang kematiannya akan mengakhiri semua perjuangan mereka dan menutupi pengalaman gelap dipukuli selamanya. Namun, saat berikutnya, kelopak matanya melonjak, dan jantungnya menjadi sangat berat. Tentu saja, yang harus dia hadapi saat ini bukanlah Si Hao. Dia harus menutup mulut Second Baldi Kong Kyuji terlebih dahulu. Bukankah ini penipu ulung yang sangat kuat yang meremehkan seluruh generasi di wilayah gurun? Bahkan bulumu sekarang hilang. Saya ingat bahwa merak tertinggi saat itu memiliki penampilan yang mengesankan, sosok pemberani dan cantik yang kekuatannya membuat semua orang gemetar. Bagaimana Anda bisa sampai sejauh ini? Kakek Yunsi, Yun Chang Hai mengejek. Second Baldi tertawa dingin dan berkata, apa yang kamu mengerti? Saya sedang menjalani nirwana. Ketika bulu ilahi saya muncul kembali, itu akan menjadi sangat kuat dan indah sehingga membuat mata Anda buta. Petik 2. Haha, kamu telah menyembunyikan dirimu selama bertahun-tahun. Saya pikir Anda sudah berhasil sejak Anda menunjukkan diri. Namun, memiliki keberanian untuk melarikan diri ke dalam Hundred Shattering Mountains juga patut dikagumi, kata Yun Chang Hai. Dia melihat ke pihak lain, dan wajahnya sedikit tenggelam. Kultivasi Anda telah benar-benar hancur, namun Anda masih berani untuk mendaki gunung surgawi ilahi saya. Apa kau tidak takut aku akan mengubahmu menjadi korban yang hidup? Petik 2. Jika yang hebat ini takut padamu, aku tidak akan datang. Tanpa aku, bisakah kalian semua meneliti formasi itu? Lupakan tentang memahaminya sepenuhnya. Tanpa diagram formasi, kalian semua masih jauh. Kata Baldi kedua dengan arogan. Dia menatap ahli tertinggi gunung surgawi ilahi dengan wajah jijik dan berkata, sebelum Anda semua ingin melarikan diri dari dunia ini, apakah Anda bertanya kepada saya? Jika aku tidak mengizinkan kalian semua pergi, akankah ada di antara kalian yang bisa pergi? Petik 2. Suaranya sangat keras saat dia memandang rendah Yun Chang Hai dan yang lainnya. Itu membawa nada sombong yang membuat kelompok itu terguncang. Kamu, guru keempat marah. Merak jahat legendaris telah kembali, dan ia benar-benar berani mencaci ayahnya di depan banyak orang. Itu terlalu arogan, dan dia mulai merasa itu tak tertahankan. Bocah berbulu, jangan bergerak gegabah. Jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan pada ayahmu apakah kamu buang air di lenganku sebelumnya atau tidak. Second Baldi menatapnya sekilas seolah-olah dia tidak peduli padanya. Bajingan. Guru keempat sudah paruh baya, dan statusnya di dalam gunung surgawi ilahi sangat tinggi. Dia memiliki prestise yang tinggi, namun saat ini, pembuluh darah di dahinya bermunculan, dan dia merasa seperti akan menjadi gila. Bisakah dia tidak bertindak begitu penuh kebencian? Terlepas dari apakah itu benar atau salah, mengulanginya berkali-kali di depan wajah semua orang, dan bahkan di depan anaknya terlalu kurang dalam pengertian moral. Itu membuatnya marah besar. Empat kecil, mundur. Yun Chang Hai berbicara, tidak membiarkan dia mengambil tindakan.
Benarkah ada acara seperti itu? Si Hao tercengang dan tidak bisa membantu tetapi bergumam. Suaranya tidak keras, tetapi cukup keras sehingga semua orang mendengarnya. Pici, salah satu dari mereka tidak bisa menahan tawa. Gunung surgawi ilahi menjadi sangat malu, dan bahkan Yun Si merasa sedikit pusing. Mengapa burung merak ini tampak sedikit berbeda dengan informasi yang diturunkan? Sepertinya ada beberapa rahasia yang melibatkannya. Dasar bajingan, menurutmu apakah mengejek anak-anak itu hebat dari sebuah keterampilan? Anda sama gigih dan hina seperti sebelumnya, kata Yun Changhai. Kebohongan. Itu semua karena Anda membantu memutuskan pasangan yang penuh kasih sayang, memisahkan saya dan Menglan, teriak Second Baldi. Terlepas dari apakah itu guru keempat, Yun Si, atau orang-orang gunung ilahi surgawi, mereka semua mendengarkan dengan cermat. Mereka benar-benar akhirnya melibatkan salah satu tokoh besar gunung, Yun Menglan. Yun Changhai mencemooh dan berkata, jika kamu tidak merusak obat spiritual, mencuri obat ilahi, dan bernafsu terhadap harta ilahi klan saya, apakah kami akan memburumu? Omong kosong. Saya hanya ingin tahu dan melihat sekeliling. Jelaslah kalian semua yang cemburu dengan betapa luar biasanya aku, seekor merak tertinggi, takut bahwa aku akan melampaui kalian semua. Teriak Baldi kedua. Semua orang tahu bahwa ini adalah gosip-gosip kecil dan kuno di mana kedua belah pihak salah. Bagaimanapun, Second Baldi bukanlah burung yang baik, dan gunung surgawi ilahi juga bukan pesta yang bajik. Pergilah. Kita akan sampai ke dasar ini setelah kita mendaki gunung. Saya akan mengundang Menglan, kata Yun Changhai. Cahaya berkedip melewati matanya. Second Baldi segera menjadi putus asa. Jangan, tidak perlu mengundangnya. Bagaimana saya bisa bertemu dengannya seperti saya sekarang? Tidak apa-apa jika kita duduk sebentar. Ketika saya memulihkan penampilan heroik dan cantik saya kemudian akan datang dan mencari Menglan. Petik 2. Kemudian, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, Yun Changhai, lebih baik kamu tidak merusak hati nuraniku. Aku, seekor merak tertinggi, tidak mudah untuk ditekan. Jika Anda ingin sampai ke dasar formasi itu, maka hari ini, Anda harus membayar dengan darah. Petik 2. Gunung itu tinggi dan tinggi. Di depan mereka ada jalan setapak berbatu yang menuju langsung ke puncak. Itu seharusnya ada sejak era kuno dan secara pribadi diletakkan oleh dewa. Jalur batu ini ditumbuhi lumut. Jalan berliku mengarah ke area terpencil, memberikan perasaan yang terasa seolah-olah mereka bepergian melalui sebuah fantasi. Obat-obatan spiritual yang sering muncul di pinggir jalan, serta burung spiritual dan hewan keberuntungan semuanya menambah perasaan abadi yang dimiliki tempat ini. Sungguh bidang obat yang mengejutkan. Si Hao menghela nafas kagum. Ketika mereka mendekati puncak, udara menjadi kaya dengan esensi spiritual, dan semua jenis cahaya bermekaran. Ada bidang pengobatan di sana yang penuh dengan obat-obatan spiritual. Itu penuh dengan vitalitas dan kaya dengan aroma obat. Alasan mengapa obat spiritual dapat tumbuh bersama dan menentang penalaran normal adalah karena dewa kuno telah membersihkan bidang spiritual ini dan meletakkan formasi yang menakjubkan untuk melestarikan esensi spiritual yang melonjak. Ada juga mata air spiritual yang cukup untuk mengairi dan memelihara bidang pengobatan ini. Gunung ini cukup besar. Ada wilayah untuk burung ganas di mana banyak burung besar beristirahat. Panjangnya setidaknya puluhan meter, dan ada beberapa yang panjangnya beberapa ratus meter. Ada juga wilayah binatang buas di mana gelombang niat membunuh dan semua jenis raungan menakutkan terdengar dari dalam formasi besar. Pegunungan ilahi sama sekali tidak biasa. Hanya puncak itu yang paling damai. Yun Changhai membawa semua orang ke daerah khusus. Ada 2 ladang obat di sini di antara beberapa pondok jerami. Mereka memberikan perasaan dunia lain. Ayo ngobrol.
Keduanya tiba di sebuah pondok jerami dan duduk di atas balok batu. Mereka minum teh dan minuman, dan segalanya tampak tenang. Tidak ada lagi perselisihan. Sementara itu, yang lainnya berjalan ke ladang obat dan berkeliling. Yunsi, bagaimana obat ilahi ras Anda? Bisakah Anda mengizinkan kami melihatnya? Huo Linger bertanya. Dia sangat penasaran. Si Hao, singa berkepala 9, dan yang lainnya mengangguk. Mereka juga ingin melihatnya sendiri. Mereka telah mendengar tentang reputasi besar obat ilahi, tetapi mereka tidak pernah memiliki kesempatan untuk melihatnya. Yunsi melihat ke kiri dan kanan dan memperhatikan bahwa orang-orang penting telah meninggalkan kemarahan terhadap Second Baldi. Mereka seperti guru keempat pergi ke generasi yang lebih tua untuk menanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Awalnya, dia agak enggan, tapi akhirnya dia menganggukkan kepalanya. Dia memberitahu mereka bahwa mereka harus menjaga diri sendiri begitu sampai di sana, dan dia secara khusus memperingatkan si Hao untuk mengawasi Kaisar Kupu-Kupu. Ada formasi dewa di sana yang jika disentuh, akan segera mengakibatkan pemusnahan tubuh dan jiwa seseorang. Puncak ini benar-benar besar. Yunsi membawa mereka ke wilayah lain dan membuka formasi. Seolah-olah mereka telah memasuki dunia kecil lain yang terisolasi dari dunia luar. Astaga, esensi spiritualnya begitu kaya sehingga berubah menjadi cair. Api Gagak berteriak kaget. Mata air spiritual berpindah-pindah. Tumbuh-tumbuhan tumbuh subur, bunga-bunga segar bermekaran, dan bebatuan aneh tergeletak berantakan. Ini adalah sebidang tanah suci. Gumpalan cahaya warna-warni turun dari kehampaan dan terkondensasi menjadi bentuk cair, membentuk cairan spiritual sejati. Semua orang menjadi tidak bisa berkata-kata, diliputi oleh keterkejutan. Apakah ada banyak tempat seperti ini? Si Hao bertanya. Esensi spiritual di tempat lain tidak sekaya yang satu ini, tetapi ada beberapa daerah yang mirip, kata Yunsi. Puncak gunung telah terbagi menjadi lusinan hingga lebih dari 100 ruang seperti ini, seolah-olah masing-masing adalah dunia kecil. Gunung ilahi ini sangat besar. Singa berkepala 9 itu mendesah kagum. Apa yang dilihatnya di sepanjang jalan hanyalah pemandangan di permukaan. Apa yang disembunyikan oleh formasi adalah pemandangan tersembunyi yang sebenarnya. Setelah berjalan ke kedalaman wilayah ini yang tertutup oleh formasi, aroma manis tercium dari jauh. Semua orang tersentuh, dan mereka tidak bisa tidak berjalan maju. Segera setelah itu, mereka semua menjadi khawatir. Mereka merasa seolah-olah jiwa mereka meninggalkan tubuh mereka. Aroma semacam ini bisa menyehatkan jiwa seseorang. Obat kuno macam apa ini? Huo Linger sangat terkejut. Semua orang tahu bahwa mereka akan melihat obat ilahi, karena aroma ini pasti berasal darinya. Mereka terus melakukan perjalanan untuk beberapa li seperti ini. Aroma obat menjadi lebih kaya dan lebih kaya. Akhirnya, mereka sampai di sebuah danau yang terbentuk dari esensi spiritual yang terkondensasi. Selain itu, ada simbol yang berkedip-kedip di dasar danau. Ada beberapa batu suci yang tersusun di sana yang memancarkan aura primordial. Mereka membantu pertumbuhan obat ilahi. Itu adalah teratai. Itu berakar di dalam danau kecil yang tidak melebihi 100 zang kelilingnya. Teratai yang sangat harum berwarna emas ungu, dan bahkan akarnya seperti itu. Sepertinya itu dilemparkan dari emas ilahi berwarna ungu. Jenis obat ilahi apa ini? Jiwaku merasa sangat nyaman di sini, nyala api bertanya. Lotus pemandu jiwa, jawab Yunsi. Obat ilahi ini telah ada untuk jangka waktu yang sangat lama. Itu tak ternilai harganya, dan sesuatu yang tidak akan pernah diberikan oleh gunung surgawi ilahi. Lotus pemandu jiwa dikelilingi dalam cahaya ungu yang berkilauan. Gelombang cahaya warna-warni ungu naik, menciptakan kabut berkabut di sekitarnya. Itu memiliki total 8 daun,
dan bunga emas ungu memiliki 8 kelopak. Cahaya warna-warni yang menguntungkan bermekaran di tengah-tengah bunga. Ini benar-benar permata. Si Hao menghela napas. Kekuatan obat ilahi ini menantang surga dan bisa membawa seseorang kembali langsung dari kematian. Saat memurnikan pil, menambahkan sedikit saja akan memungkinkan kekuatan obatnya meningkat 10 kali lipat. Adapun menggunakan seluruh obat ilahi untuk memurnikan pil, orang normal tidak tahu hasil konyol seperti apa yang akan dihasilkan. Rumor mengatakan bahwa selama era kuno, pengobatan spiritual ini mendapat perawatan dari dewa. Itu bahkan lebih misterius saat itu, dengan total 9 daun dan kelopak tambahan di bunganya. Kekuatan obatnya beberapa kali lebih kuat dari sekarang, kata Yunsi. Apakah ini gila? Luan Pelangi tercengang. Nanti, itu terluka, dan semangat aslinya terpotong. Itu merosot menjadi keadaan ini. Yunsi menghela nafas. 8 daun dan 8 kelopak sudah menjadi obat dewa, jadi jika ia memiliki 9 daun dan 9 kelopak, tingkat pengobatan apa yang akan dicapai? Si Hao bingung. Pada saat ini, Kaisar Kupu-Kupu hidup kembali. Itu dengan cepat dihentikan olehnya, karena ada formasi dewa di sini. Jika bergerak secara acak, itu mungkin membawa bahaya ke dirinya sendiri. Tepat pada saat ini, seseorang di luar formasi mengirim pesan, meminta si Hao, Yunsi dan yang lainnya untuk pergi ke sana dan meninggalkan tempat ini. Setelah keluar dan sekali lagi kembali ke Pondok Jerami, mereka melihat bahwa Second Baldi sedang bertarung secara verbal melawan sekelompok ahli. Ludah terbang kemana-mana. Kalian kembali. Saya sudah memberitahu mereka segalanya. Mereka tahu bahwa formasi itu rusak, dan hanya dengan diagram formasi yang saya temukan, barulah bisa diperbaiki, jadi mereka harus berterima kasih. Second Baldi berbicara seolah-olah dia perhatian. Dia tidak memperhatikan sekelompok individu dengan wajah cemberut. Ia melihat ke arah si Hao dan berkata, "Anak muda, aku telah memberimu seorang istri, dan gadis berpakaian ungu itu di sana. Di masa depan, dia milikmu." Kakeknya dengan senang hati setuju. Petik 2. Yunsi segera begitu ketakutan sehingga wajahnya kehilangan semua warna. Mereka hanya pergi dalam waktu yang singkat, namun hasil seperti ini terjadi. Apa yang menjadi hutang kepada yang hebat ini secara alami harus dikembalikan sekarang. Second Baldi berbicara dengan sikap sombong, seolah-olah dia tidak memberikan wajah apapun pada gunung surgawi ilahi. Sampai jumpa di episode selanjutnya, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.